Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita jumpa lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya menyapa. Saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja, dan untuk hal tersebut saya tetap berdoa. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan jikalau hari ini kembali kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang adalah kekuatan kita, yang adalah kepastian kita. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Yang kami percayai firman-Mu adalah kekuatan kami dan kepastian kami. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Berkati Tuhan kesehatan mereka, berkati masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah mencermati rasa percaya kita terhadap firman Tuhan. Ini penting dan perlu Bapak Ibu mengingat serbuan-serbuan informasi yang begitu masif untuk kita baca, untuk kita dengar, yang bukan firman, yang begitu menarik hati, yang begitu menjanjikan, yang begitu menguntungkan. Apakah kita tetap percaya kepada firman Tuhan atau mulai goyah? Ini perlu kita waspadai Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada kita semuanya. Mengapa kita masih mempercayai firman Tuhan? Perlu kita sekarang mempunyai argumentasi yang kuat. Jikalau kita tidak ada alasan yang kuat masih mempercayai firman Tuhan, bukan tidak mungkin ke depannya kita sudah tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Sebagai landasan kita punya iman, kita punya kepercayaan kepada Kristus. Mengapa kita masih percaya terhadap firman Tuhan? Kalau kita mengatakan bahwa sebab firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa atas hidup saya Pak, itu argumentasi yang luar biasa. Pegang kuat-kuat. Jangan sampai Bapak Ibu goyah dalam hal ini. Dan perlu juga Bapak Ibu untuk mengantisipasi mengapa sampai kita meninggalkan firman Tuhan. Yang perlu kita mempertanyakan diri kita, bila manakah kita meninggalkan firman Tuhan atau tidak lagi mempercayai firman Tuhan? Supaya di dalam diri kita tertanam hal-hal yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita terkondisikan diombang-ambingkan dengan penyesatan-penyesatan yang begitu masif di sekitar kita. Saudaraku, saya ingin mempertegas dengan firman Tuhan itu bahwa firman Tuhan itu adalah yang berkuasa Bapak Ibu. Yang pertama, firman Tuhan itu berkuasa supaya kita tetap percaya akan firman Tuhan di tengah informasi yang menarik sekalipun yang bukan firman. Apapun juga saudaraku, sekalipun itu firman, kalau sudah diputar-balikan fakta disesatkan, jangan Bapak Ibu percaya, itu penyesatan. Yang pertama, firman Tuhan itu berkuasa supaya kita tetap percaya akan firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah Allah yang menghanguskan.
Saudaraku, firman Tuhan ini berkuasa. Jadi selama-lamanya kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bahkan adalah api yang menghanguskan. Dan bagaimana bisa banyak orang Kristen tidak lagi percayakan firman Tuhan? Karena begitu tertarik hatinya kepada yang bukan firman, yang berkesan menguntungkan, padahal ujung-ujungnya adalah membuntungkan, merugikan, dan berakibat yang fatal. Firman Tuhan adalah kuasa, saudaraku, bukan hanya perkataan biasa. Ini penting Bapak Ibu, jadi tidak ada kuasa lain selain kuasa firman Tuhan. Jadi kita hidup oleh karena firman Tuhan. Kita ada oleh karena firman Tuhan. Jadi bila mana itu yang bukan firman, jangan dipercayai. Jangan diimani, jangan diyakini, dan bahkan jangan ditaati. Kok ini banyak orang Kristen yang membingungkan Bapak Ibu. Yang bukan firman dipercayai. Yang firman malah dibuang, disia-siakan. Itu kan satu nilai kekonyolan Bapak Ibu. Ya kan, mulai saat ini hanya firman Tuhan saja yang kita percayai. Seberapapun menarik informasi terhadap diri kita, kalau itu bukan firman, jangan dipercayai. Mungkin Bapak Ibu seringkali melihat di medsos, ini menarik hati, ini baik untuk saya, ini menguntungkan saya. Kembali disimak, apakah itu firman atau bukan. Kalau itu firman Tuhan, kita percayai. Kalau bukan firman, pasti kita tolak. Seharusnya demikian. Karena Bapak Ibu, kita hidup semata-mata oleh karena firman Allah. Firman yang mana berkuasa atas setiap hidup kita dan akan masa depan kita. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kita perlu waspada supaya nilai-nilai percaya kita kepada firman Tuhan tidak goyah. Supaya nilai-nilai kepada firman Tuhan tidak sia-sia. Supaya nilai-nilai percaya kepada firman Tuhan Bapak Ibu tetap kuat di dalam keimanan kita. Sehingga kita dianggap sebagai orang yang setia. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Sebab saudaraku, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi penting kita harus ingat firman Tuhanlah yang berkuasa, bukan hal yang lain-lain. Bukan hal ramalan, bukan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Tetapi firman Tuhanlah yang keluar dari mulut Tuhan yang berkuasa. Itu yang kita yakini, itu yang kita imani, itu yang kita taati. Ada amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, firman Tuhan itu berkuasa. Jangan sekali-kali kita mempercayai yang bukan firman. Perlu kita introspeksi diri dan perlu kita waspada dalam hal ini. Dalam informasi yang berseliweran di hadapan kita, jangan kita ambil kalau itu bukan firman Tuhan. Ada amin saudaraku. Yang kedua, firman Tuhan itu berdaulat. Yesaya 5 ayat 20-24. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam bercampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Jangan kita berpikir bahwa memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan kebenaran itu adalah tidak ada akibatnya Bapak Ibu. Itu akan celaka Bapak Ibu. Makanya jangan mencoba memutarbalikkan firman Tuhan. Sekarang kan zaman edan Bapak Ibu. Yang tidak benar ingin dipaksakan menjadi kebenaran. Orang berbuat baik dikatakan itu jahat. Orang berbuat jahat dikatakan itu baik. Apakah ini tidak ada resiko Bapak Ibu? Pasti ada resiko. Ya kan?
Karena firman Tuhan itu adalah kondisinya tidak bisa dipermainkan. Dan dikatakan demikian, sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan habis seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka menista firman Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan kita berpegangan kepada yang bukan firman. Jangan kita berkeyakinan kepada yang bukan firman. Saudaraku, kalau demikian keadaannya kita akan tersesat. Kita akan berakibat fatal. Mulai saat ini percaya saja dengan firman Tuhan yang berdaulat. Jadi saudaraku, seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang bebal. Dikatakan, ditegur, diajar, tidak senang. Bahkan dikatakan untuk bertobat, tidak suka dengan mengatakan, bertobat dari apa saya? Sementara kondisi saya masih baik-baik saja kok, Tuhan belum menghukum saya. Buktinya Tuhan masih berkenan dengan apa yang saya buat. Padahal itu perbuatan jahat. Nah, inilah kondisi yang mana menyusahkan Tuhan Bapak Ibu. Di kitab Maleakhi dikatakan, engkau menyusahkan aku. Kemudian mereka bertanya, dengan cara bagaimana kami menyusahkan Tuhan? Dengan cara engkau berbuat jahat itu baik. Jikalau tidak, di mana Allah yang menghukum. Jangan kita mencoba untuk sampai dihukum Tuhan Bapak Ibu. Iya kan, bertobatlah lebih awal, lebih baik. Kalau bukan firman, jangan dikerjakan. Kalau bukan firman, jangan dipercayai. Kalau bukan firman, jangan ditaati. Supaya engkau tidak berakibat fatal. Karena firman Tuhan itu berdaulat, tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu baik-baik saja, dengan terus berbuat jahat, dengan engkau mengatakan tidak apa-apa dan tidak ada akibat, hati-hati. Itu adalah argumentasi yang menyesatkan dirimu dan yang akan mencelakakan dirimu. Supaya Bapak Ibu wanti-wanti dalam hal ini, kalau engkau sudah di dalam hal kecelakaan terhadap akibat yang engkau buat, siapa yang mau tolong Anda? Ini penting ya Bapak Ibu, makanya perlu kita cermati akan setiap apa yang kita perbuat, sesuai firman atau sedang melawan firman. Ingat baik, karena firman Tuhan itu berdaulat. Tidak akan pernah ada yang bisa untuk mengalahkan firman. Kalau Tuhan sudah menghukum kita, siapa yang bela kita? Jangan kita berlindung kepada nilai kasih karunia Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Amin saudaraku. Pegang kuat-kuat firman Tuhan yang berdaulat, yang menuntun kita di seluruh jalan kebenarannya, supaya kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, supaya hidup kita menjadi berhasil. Dan jangan sampai kita tersesat Bapak Ibu. Sepandai-pandai manusia, dia akan saudaraku, tapi apabila untuk melawan firman, dia akan terkutuk. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya menjauh daripadaku. Jangan sampai hati kita menjauh dari firman Tuhan, dari kehendak Tuhan, dari apa maunya Tuhan, dari apa yang perintah Tuhan, supaya kita tidak mendapatkan akibat, saudaraku, tetapi kita mendapatkan berkat. Ada amin? Jadi yang kedua, firman Tuhan itu berdaulat. Berdaulat penuh. Karena firman Allah adalah berkuasa luar biasa dan berdaulat penuh bagi setiap kita yang percaya. Yang ketiga, firman Tuhan itu berkekuatan. Ibrani 4 ayat 12-13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Firman Tuhan itu berkekuatan. Jadi saudaraku, di depan Tuhan, di depan firman, tidak ada yang bisa kita sembunyikan, semua telanjang. Dan firman mampu mempertimbangkan Bapak Ibu pikiran dan membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Jadi setiap informasi yang kita terima, jangan buru-buru dipercaya.
Kita benar-benar harus mengadakan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Apakah ini firman atau bukan? Jangan-jangan ini adalah tipuan dari iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Berapa banyak orang Kristen yang sudah tertipu, asal menguntungkan dirinya, asal menganggap dirinya itu baik, diambil, dipercaya, ditaati. Kan fatal akibatnya Bapak Ibu. Jadi saudaraku, setiap kita ada pertanggungan jawab. Ingat baik, setiap kita ada pertanggungan jawab. Jadi jikalau kita mengambil dan mempercayai yang bukan firman, ya kan Bapak, itu tidak ringan akibat yang akan kita terima Bapak Ibu. Ya kan, ada tuntutan tanggung jawab bagi setiap orang percaya. Kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kita tidak bisa meninggalkan tanggung jawab kita dan kita tidak bisa menanggalkan tanggung jawab kita. Setiap apa yang kita perbuat itu pasti dari apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita imani. Jangan kita berpikir bahwa berbuat jahat tidak mengapa. Jangan kita berpikir berbuat curang tidak mengapa. Ada akibat di kemudian hari. Jadi firman itu berkekuatan Bapak Ibu. Dia seperti tajam, seperti pedang bermata dua, sangat amat tajam, sangat amat kuat. Dan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Jadi setiap kita perlu merecek kembali. Sekalipun itu menguntungkan kita, kalau bukan firman harus kita tolak. Dia kan, kalau itu membuat kita menderita, kalau firman, kalau karena firman kita lakukan, kita kerjakan dengan sukacita. Ini penting ya Bapak Ibu kita, sebab kita tidak hidup menurut daging. Kita hidup menurut roh. Ya kan, kalau menurut daging maunya enak, maunya gampang, maunya instan. Ya kan, tapi menurut roh tidak demikian. Apalagi menurut Roh Kudus, kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kata Yesus dengan tegas mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Ingat baik, dengan informasi yang begitu banyak Bapak Ibu, yang begitu masih perlu kita memeriksanya yang untuk kita percaya. Kalau firman kita percaya, kalau bukan firman tidak usah dipercaya. Itulah nilai kehidupan kita yang selalu dalam kepekaan. Karena firman Tuhan itu berkekuatan luar biasa. Ya kan? Makanya setiap kita Bapak Ibu harus terus membaca Alkitab. Harus terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya kita mempunyai kepekaan yang sungguh-sungguh. Yang bukan firman kita tidak terima, yang firman kita terima. Supaya kita tidak terjebak oleh penyesat-penyesat kebanyakan yang di sekitar kita. Yang mencoba untuk merayu kita, yang mencoba untuk membuat kita tertarik. Amin saudaraku, jangan sampai kita terjebak dengan jebakan-jebakan si jahat, supaya kita tidak terhilang. Kalau firman, kita aminkan. Kalau bukan firman, kita tidak lakukan, kita tidak percaya. Ada amin? Karena firman itu sangat berdaulat, sangat berkekuatan bagi setiap kita, dan ada tuntutan tanggung jawab. Kita lihat ayat yang selanjutnya, Efesus 6 ayat 12-17. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini berbicara senjata Allah Bapak Ibu, yang adalah firman Tuhan, pedang roh, ketopong keselamatan, berbaju jirakan kerelaan, berkasutkan kerelaan untuk menginjil. Apakah kesemuanya ini kita masih punya?
kita masih mengenakannya Bapak Ibu. Jangan-jangan semua sudah dilucuti oleh yang jahat, sehingga kita telanjang di hadapan Tuhan, sehingga kita telanjang di hadapan musuh kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata memang nyatanya Bapak Ibu, banyak orang Kristen kondisinya sudah telanjang. Tidak ada persenjataan Allah yang dikenakan. Tidak dalam keadilan, tidak dalam kebenaran, tidak di dalam nilai-nilai untuk berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerakan keadilan. Tidak ada lagi berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, dan dalam segala tidak ada perisai iman, dan tidak ada pedang roh. Kalau ini kondisi kita tidak punya, kita akan kalah total. Kita akan binasa Bapak Ibu. Makanya kita pegang kuat firman Tuhan ini. Kita harus mengenakan senjata Allah supaya kita berkemenangan di dalam peperangan rohani. Di dalam peperangan menghadapi si jahat yang musuh kita tidak kita lihat. Berpedangkan roh, berperisaikan iman. Ini penting ya Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan itu berkekuatan sangat luar biasa untuk kita dilindungi, dipelihara, dibela, dan disertai Tuhan sampai akhir zaman. Jangan sampai kita meninggalkan firman Tuhan. Kita tidak bisa melawan iblis menang, karena iblis tidak kita lihat. Kekuatannya lebih daripada kita, tapi bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Ada amin? Makanya biarlah kita dihidupi oleh firman Tuhan, supaya ada kekuatan Tuhan menyertai kita, pembelaan Tuhan menyertai kita, perlindungan Tuhan menyertai kita. Sehingga kita selalu ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada keadilan, ada nilai kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Ini penting ya Bapak Ibu. Jangan engkau melucuti persenjataan yang dari Tuhan, dengan alias tidak percaya dan mengenakan yang dari musuhmu, yang engkau pada akhirnya akan tewas, akan binasa dengan mengalami kekalahan total. Tetap kita di dalam firman Tuhan yang berkekuatan untuk membela kita, dan kita akhirnya berkemenangan. Amin. Jangan meninggalkan firman Tuhan. Jangan untuk kita menyimpang dari kehidupan yang benar, supaya kita tetap berada dalam kekuatan firman Tuhan yang menghidupkan kita, yang memelihara kita, yang membela kita. Kita lihat yang keempat Bapak Ibu. Firman Tuhan itu berketetapan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita melepaskan kepercayaan kita terhadap firman Tuhan, kita adalah orang yang paling bodoh. Semua akan berlalu, kekayaanmu akan habis, kepintaranmu akan lenyap, bahkan dirimu akan lenyap, dunia ini akan lenyap. Engkau memegang hal yang mana, hal yang apa, hal yang siapa? Sudah barang tentu adalah kita memegang firman Tuhan yang adalah kekal selama-lamanya. Sebab kalau tidak demikian, kita akan mengalami hal yang tidak ringan penderitaan kita Bapak Ibu. Kita lihat Yesaya 55 ayat 6-13. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu.
dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan, sebab ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Siapa yang membereskan dosa-dosamu kalau bukan Tuhan? Makanya selagi masih ada kesempatan untuk kita bertobat, segeralah kita bertobat, Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa belas kasihan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa kesetiaan Tuhan, Bapak Ibu. Makanya untuk setiap kita yang telah menjauh dari Tuhan, kembali segera mungkin, karena manusia seperti uap. Untuk kita menerima pemulihan, untuk kita menerima pengampunan, untuk kita menerima kelayakan kita. Jangan kita bilang sekali selamat tetap selamat, Bapak Ibu. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak bertanggung jawab di dalamnya. Ingat baik, Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan itu berketetapan. Jangan sampai kita mempermainkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal, tidak bisa diotak-atik menurut pengertian manusia, tidak bisa diotak-atik menurut pengertian kita. Jangan kita salah menafsirkan tentang firman Tuhan. Jadi selagi masih ada waktu kita bertobat, segeralah kita bertobat agar kita segera mungkin menerima pemulihan dari Tuhan, menerima perdamaian dari Tuhan, menerima kemenangan dari Tuhan, sehingga hidup kita selama-lamanya disertai oleh Tuhan. Ada amin? Jadi ingat baik, hanya firman Tuhan yang kita pegang kuat-kuat dalam sepanjang umur hidup kita, yang kita yakini, yang kita taati. Yang bukan firman kita akan buang dan kita akan tinggalkan, Bapak Ibu. Ini penting ya, Bapak Ibu. Jadi kalau firman mengatakan untuk segera kita bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Ini perintah Tuhan, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan yang tadi saya bacakan melalui Injilnya. Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jika apa yang kita telah lakukan selama ini, jika sudah menurut kebenaran firman Tuhan, lanjutkan. Kita harus bertekun untuk selama-lamanya. Tidak peduli apa kata orang. Kalau kita terus bertekun dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, kita akan tetap bersuka cita di dalam kehendak Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang setia. Setia sampai kita mati dan sampai selama-lamanya. Ada amin? Makanya firman Tuhan itulah perkataan kuasa yang berketetapan dan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Makanya seringkali Bapak Ibu, seringkali kita menyimpang dalam kehidupan ini. Yang rugi adalah diri kita. Persoalan-persoalan yang muncul di jemaat yang saya ketahui, Bapak Ibu, adalah hampir sebagian besar adalah karena tabur tuai yang mereka terima. Ya kan, saudaraku? Sedikit sekali yang mereka terima itu karena pendalaman iman mereka. Karena penderitaan yang mereka alami, semuanya rata-rata adalah tabur tuai. Ya kan, kalau kita hidup sedemikian rupa, Bapak Ibu, itu adalah nilai kehidupan yang bodoh. Sudah tahu ada akibat, kok dilakukan juga. Pikirlah di depan, jangan sampai menyesal belakangan. Menyesallah duluan. Karena kita dipimpin oleh hikmat Tuhan. Karena dipimpin oleh kehendak Tuhan. Niscaya kaki kita tidak pernah akan terantuk. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Camkan baik-baik. Bila manakah kita tetap percaya kepada firman Tuhan? Kita harus cermati, Bapak Ibu. Kita harus selama-lamanya tetap percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, dan adalah andalan kita. Di luar firman Tuhan kita buang, walaupun itu berkesan baik, walaupun itu berkesan menguntungkan. Sebab itu bisa jadi itu jebakan yang ditaruh oleh si jahat supaya kita tersesat dan jauh daripada perlindungan Tuhan, sehingga kita habis dikoyaknya. Sebab musuh kita itu adalah pembinasa keji. Dia seperti singa yang mengaum untuk menerkam siapa yang dapat diterkamnya. Ingat baik-baik,
Di tengah informasi-informasi yang begitu banyak yang kita dengar, yang kita baca, yang kita terima, ingat baik-baik. Harus kita screening, firman Tuhan atau bukan. Bila bukan firman Tuhan, dibuang jauh-jauh. Tetapi bila firman Tuhan harus dipercaya dan ditaati. Ada amin, supaya kita mempunyai nilai berkemenangan sampai selama-lamanya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan firman-Mu yang tetap kami harus percaya sampai selama-lamanya. Dan yang bukan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun itu berkesan baik, berkesan menguntungkan. Sebab kami percaya itu adalah nilai jebakan supaya kami tersesat dan kami terhilang. Untuk itu ya Tuhan, pimpin kami dengan kehendak Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu saja kami boleh hidup. Kami boleh terlindungi dan kami boleh diberkati. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Pimpin dengan hikmat-Mu yang melebihi segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari sini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.